Oke guys, selamat datang kembali di HZAV Channel. Aku mau mengucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah subscribe ke channel aku. Dan untuk yang belum subscribe, dimohon subscribe dulu dan terus dukung channel ini. Ya, jadi di video kali ini aku mau bahas partai dari Ding Liren ya versus Pragnananda. Langsung aja, di sini Ding Liren memegang buah putih dan Pragnananda memegang buah hitam ya. Di sini Ding Liren mengawali langkah E4, dibalas E5, lalu kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5, rokade, kuda F6, lalu D3, dan D6, C3, A6, benteng E1, gajah mundur ke A7, A4 ya, langsung rokade. Ya, ini adalah termasuk opening Italia ya, variasi Giuoco piano. Langsung aja di sini Ding Liren melangkah H3 untuk mengantisipasi gajah atau kuda yang akan melangkah ke G4, lalu dibalas dengan gajah E6 dan langkah Ding Liren adalah gajah Xe6 ya, gajahnya dimakan, lalu Fxe6, lalu mengajak peraduan gajah diterima dan dimakan oleh pion. Lalu di sini Pragnananda melangkah A5 dibalas Ding Liren dengan kuda D2, lalu Pragnananda menjalankan menteri ke D7 dibalas menteri ke B3 ya. Lalu di sini Pragnananda melangkah B6 untuk mengamankan pion ya. Di sini Ding Liren melangkah dengan benteng D1 melakukan pinning terhadap menteri ya, meskipun masih banyak perwira tetapi pinning itu tetap harus diwaspadai ya. Lalu langkah dari Pragnananda adalah bergeser raja terlebih dahulu karena rajanya pun terkena pinning dari menterinya Ding Liren ya. Di sini Ding Liren menjalankan menteri B5 dibalas dengan kuda mundur, lalu menteri dimakan, melakukan peraduan menteri seperti ini, dan di sini D4 ya, sebuah gebrakan, lalu tidak dimakan dan menjalankan kuda ke F7. Lalu langkah Ding Liren adalah maju raja ke F2 ya, dan kuda ke G5 ya. Lalu di sini raja bergeser ke E2 dibalas dengan memakan kuda, dimakan balik, dan kuda ke F6. Lalu kudanya mundur, raja ke G8. Lalu di sini benteng bergeser ke F1 dibalas dengan benteng ke E8 ya, melakukan pinning terhadap raja. Lalu di sini benteng F3 dibalas dengan benteng D8 ya. Lalu di sini G4 dibalas dengan D5. Lalu di sini bentengnya mundur kembali ke F1, EX D4, lalu CX D4, DX E4, lalu mengancam kuda. Kudanya lari ke D5. Lalu kuda memakan pion dan di sini Pragnananda memajukan pion ke E5 dan langsung aja diancam oleh benteng ke F5 ya. Di sini kuda lari ke B4. Lalu di sini langkah Ding Liren adalah memakan pion menggunakan pion ya. Dimakan bentengnya, dimakan balik oleh raja. Kuda ke D3 mengancam pion ya. Lalu di sini raja mendekat membela pion dan kuda memakan pion, lalu kudanya mundur, bentengnya maju ke E6 maksud saya. Langsung di sini benteng dari Ding Liren mundur ke F4, lalu skak, rajanya mundur, raja mundur ke B1, lalu kuda ke D3 dan di sini diancam oleh benteng ya kudanya, lalu skak, naik raja, skak lagi oleh kuda, raja naik lagi dan raja ke F7 mendekat untuk membantu ya, karena ini sudah termasuk endgame jadi raja harus membantu ya.
Di sini langkah dari Dingliren adalah kuda ke C4. Dan di sini jawaban Pragnananda, terus maju raja mengancam pion ya. Pion dibela, lalu raja terus saja masuk ke H5 ya. Dan di sini jawaban Dingliren adalah kuda ke E5. Lalu benteng mengancam pion di E3 dan dibela oleh benteng ya. Selanjutnya Pragnananda mengancam pion ya, seperti ini. Di sini kuda mundur, maksud saya kuda maju ke D7 dan boom dimakan. Dingliren mengancam pion yang berada di G7, lalu raja memakan pion, skak didekati, benteng bergeser ke E7, lalu raja maju lagi, kuda ke F8, pion dimajukan untuk melakukan promosi ya. Lalu di sini skak bergeser, skak lagi terus mendekati pion ya. Lalu Dingliren memakan pion yang ada di C7, raja memakan pion yang berada di D3 ya. Di sini benteng diancam, lalu benteng pindah ke D4 ya. Pion ini pion bebas ya, cukup berbahaya dan harus diperhatikan oleh Dingliren ya. Lalu diancam, skak, raja maju, dan benteng kembali membela pionnya. Lalu skak, raja mendekati ke pion untuk mengawal ya. Lalu benteng mengancam pion di B6. Di sini langsung saja mengancam kuda, dan kuda lari ya mengancam pion. Pion maju tentu saja, dan benteng membatasi langkah raja ya. Lalu di sini raja mengancam kuda dan kuda menghalangi pion. Di sini kuda Pragnananda melangkah ke C6 untuk melakukan manuver-manuver lainnya. Lalu di sini jawaban Dingliren adalah skak dan didekati terus, lalu skak lagi, mundur lagi, skak lagi, bergeser ke G5 ya. Karena maksud saya bergeser ke E3 ya. Karena di sini Pragnananda tidak mau draw ya, itu Dingliren sudah melakukan langkah draw secara tidak langsung ya, sudah meminta langkah bolak-balik, tetapi Pragnananda tidak mau menerimanya. Langsung saja di sini Dingliren menghalangi kembali pion dan kuda maju ke D4, diancam oleh benteng, lalu skak, raja maju, skak, raja kembali maju ke D6 ya. Sebentar, kenapa ini? Oh iya ya, betul-betul D6. Lalu sekarang Pragnananda melangkah, kuda ke D6, skak, lalu raja semakin mundur ya ke belakang sana, semakin maju, maksudnya untuk Dingliren semakin maju. Dan Pragnananda bergeser mengancam benteng, benteng ke F3, lalu benteng G6, lalu di sini raja ke E6, lalu di sini bentengnya dibela oleh kuda, kuda skak, raja tetap terus maju, dan di sini kuda ke H3 ya, lalu benteng ke D4, maju pion B3, lalu benteng ke B4 mengancam pion, dan di sini benteng bergeser ke F6 dan raja ke D3. Di sini ya, di sini Dingliren menyerah. Mengapa Dingliren menyerah ya? Karena memang posisinya sudah tidak nyaman ya. Pragnananda terus memberikan tekanan sehingga di sini Dingliren harus menyerah dan Pragnananda memenangkan pertandingan. Oke, segitu dulu video yang aku buat. Kalau ada komentar, kritik, dan saran atau apapun itu, ditulis saja langsung di kolom komentar. Nanti aku baca, aku pasti baca dan mendengarkan masukan-masukan dari kalian. Ya, segitu dulu videonya. Jangan lupa di subscribe. Bye-bye.